Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Positive Vibe Channel? Mudah-mudahan baik saja. Semoga selalu dalam limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni kesalahan-kesalahannya. Oke, di video ini saya ingin membahas tentang sedekah ala Yusuf Mansur. Kasus Yusuf Mansur terkait investasi bodong berbasis sedekah itu sempat viral beberapa waktu dan saya tertarik untuk mengomentari dan membahasnya. Simak videonya sampai selesai ya. Beberapa waktu lalu kita pernah disoroti oleh berita yang cukup menghebohkan di mana banyak nasabah dari Yusuf Mansur terkait investasi itu menggugat Yusuf Mansur, dan Yusuf Mansur dipermasalahkan oleh penipuan investasi berbasis sedekah. Saya pernah sempat membaca di situ gugatannya terhadap Yusuf Mansur sebesar 98 triliun rupiah, jumlah yang sangat-sangat fantastis. Lalu kenapa kok bisa seperti itu? Dan yang menarik adalah Yusuf Mansur yang konon sebagai ustadz itu mendapat sorotan negatif terkait praktek sedekahnya. Dan sedekahnya itu bahkan dilakukan secara umum di publik di dalam suatu acara. Saya pernah menonton videonya yang sebagai rekaman jejak digitalnya, memang menjadi sorotan yang cukup menarik. Di situ yang saya lihat dari video itu di mana Yusuf Mansur menjelaskan tentang teori sedekah ya kepada jamaahnya, bahwa kalau kita bersedekah, kalau kita ingin kaya, kita harus mengeluarkan harta kita supaya Allah memberikan yang lebih banyak lagi. Dan yang menarik adalah di situ tampak bahwa Yusuf Mansur meminta secara langsung kepada jamaahnya melalui acara itu langsung, jadi dompetnya itu diminta ada uang berapa. Bahkan saya melihat ada pemandangan yang sangat menarik, yaitu adalah Yusuf Mansur meminta perhiasan dari seorang ibu-ibu, dan itu sangat luar biasa sekali ya, sangat luar biasa ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas praktek sedekah ala Yusuf Mansur ini. Sebelum itu kita masuk ke pemahaman tentang pengertian sedekah dan infak ya. Sedekah dan infak itu adalah dua hal yang berbeda menurut saya, paling tidak. Menurut sedekah itu sebenarnya adalah semua jenis kebaikan, baik fisik maupun non fisik, baik materi maupun non materi. Nah, sedangkan infak itu adalah semua kebaikan yang menyangkut peruntukan harta atau uang. Yang kita bahasanya adalah membelanjakan uang. Ya, jadi sedekah itu sudah pasti infak di dalamnya, tapi infak belum tentu sedekah. Itu paling tidak menurut pemahaman saya. Artinya begini, artinya ketika kita bersedekah, kita sebenarnya jangan berpikir bahwa apa yang kalau kita ingin bersedekah harus dalam bentuk materi, dalam bentuk uang. Tidak. Segala kebaikan yang Allah ridhoi, yang Allah anjurkan, yang Allah perintahkan, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain, bahkan hewan, bahkan tumbuhan, itu adalah sedekah. Sedangkan infak yaitu adalah bagaimana kita mengarahkan, membelanjakan, mendermakan uang kita baik pada diri kita sendiri maupun orang lain terdekat kita maupun yang agak jauh, bahkan hewan dan lingkungan, selama itu memberikan manfaat dan maslahat, itu termasuk infak. Jadi kalau menurut saya ya, sedekah dan infak itu sama-sama kebaikan, cuma mungkin ranahnya beda-beda. Walaupun mungkin secara umum pencatatan amalnya itu sebenarnya sama, tapi sebenarnya ada peruntukan yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Nah, kita sudah tahu ya, kita sudah familiar bahwa Islam, Allah bahkan di dalam Al-Quran sangat menganjurkan sedekah dan infak. Sedekah dan infak ini bedanya kita melakukan dengan rasa iman kepada Allah.
kepada Rasulnya, dan bahkan kepada hari akhir. Jadi kita melakukannya itu bukan karena soal keuntungan duniawi, tapi lebih tepatnya karena kita Allah dan Rasulnya yang menganjurkannya, ya. Seperti itu kira-kira. Nah, lalu bagaimana dengan hukum sedekah dan infak? Menurut saya, mudah-mudahan Anda sepakat, sedekah dan infak itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu yang kita pahami sebagai zakat mal, zakat harta. Yang kalau di dalam Islam itu ada emas, ada perak, ada hewan ternak seperti kambing, sapi, kemudian hasil perkebunan, ya mungkin seperti itu adalah zakat yang fardu ain. Itu pun ada syarat dan ketentuan, jadi tidak bisa sembarangan. Kemudian ada fardu kifayah, sedekah atau infak yang sebenarnya kita diwajibkan, tapi kewajiban kita bisa gugur. Karena apa? Karena bisa diwakili oleh orang lain. Contoh, misalnya di tempat yang jauh ada wilayah, ada yang jadi korban bencana alam. Ya kita bagus kalau kita mendermakan uang kita. Tapi kalau sekitaran sudah menghandle mereka, maka itu bisa dikatakan kewajiban kita gugur. Sebenarnya kita sudah gugur. Nah, karena sudah diwakili oleh yang sekitaran dekat. Tapi kalau kita mau ya bagus, memang itu yang dikehendaki. Kemudian ada yang sunnah yang lazim kita pahami sehari-hari. Ya. Jadi itu adalah pengertian dari infak, pengertian dari sedekah yang lazim kita pahami. Jadi konsepnya dipahami dulu. Nah, dan sering di dalam Al-Quran Allah menyebut bahwa kita itu harus bersedekah, kita harus berinfak. Supaya apa? Supaya itu menjadi hujah buat kita di hadapan Allah di saat tidak ada apapun yang bisa kita andalkan kecuali akibat sedekah dan infak kita. Jadi kalau kita kembalikan kepada nas Al-Quran saja, Allah memerintahkan berinfak dan bersedekah. Itu semata bukan karena saja kita beriman kepada Allah, tapi justru sebagai penyelamat diri kita di hari yang tidak ada pertolongan selain pertolongannya Allah. Jadi seperti itu, ya. Dan ini akan menjadi pijakan utama buat kita untuk mengomentari, membahas, bahkan mengkritik sedekah ala Yusuf Mansur. Oke, kita lanjutkan ya. Kita sekarang membahas tentang kesalahan pemahaman dan praktek sedekah ala Yusuf Mansur. Di video yang kita lihat, di mana Yusuf Mansur menjelaskan secara bombastis terkait balasan sedekah. Mengajarkan ilmu dan praktek sedekah secara bombastis tentu itu akan menjadi senjata tersendiri bagi orang seperti Yusuf Mansur. Supaya apa? Ya supaya orang pendengarnya tertarik kepadanya. Salah satu yang dibombastiskan sama dia adalah dalil-dalil Quran terkait pahala sedekah, yaitu adalah surat Al-Baqarah 261 dan surat Al-An'am ayat 160. Yang mana di situ disebutkan bahwa setiap balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan, Allah mengganjarnya 10 kali lipat yang semisal. Jadi Yusuf Mansur mengajarkan kepada jamaahnya kalau kita bersedekah sekian maka balasannya 10 kali lipat. Jadi kalau 10.000, 100.000, 100.000, 1 juta, 1 juta, 10 juta, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan dari situ kita melihat bahwa Yusuf Mansur menekankan dan mengajak para jamaahnya bahwa semakin besar harta yang disedekahkan, maka kita dapatnya banyak. Itu yang diajarkan. Ya, bahkan mungkin bisa 700 kali lipat. Wow. Bagi orang yang tidak mengerti ya dan percaya begitu saja dengan pemaparan seperti Yusuf Mansur, maka orang itu akan mudah tertarik. Dan kita bisa melihat bagaimana Yusuf Mansur beraksi. Saya melihat waktu itu di videonya, kalau Yusuf Mansur mendatangi jamaahnya, kemudian diminta uangnya yang ada di dompetnya, kalau bisa yang terbanyak uangnya. Dan mungkin saya juga pernah melihat Yusuf Mansur meminta perhiasan dari ibu-ibu, ya itu sangat luar biasa ya.
Saya nggak tahu ya, saya pribadi nggak tahu apakah itu acara beneran atau cuma settingan, saya tidak tahu. Tapi saya menyoroti praktek sedekah dan pemahaman sedekahnya. Artinya begini, yang ingin saya koreksi adalah tidak ada satupun ulama yang mempunyai pemahaman terhadap balasan 10 kali lipat yang semisal sebagaimana Yusuf Mansur ajarkan. Nah, ulama itu memahami bahwa kalau kita berbuat baik satu, maka dicatat seperti berbuat 10 kali. Jadi kalau kita bersedekah 1 kali hari ini, ya berapapun jumlahnya, itu dicatat sama Allah 10 kali berbuat seperti itu. Ya, kalau kita berbuat buruk, catatannya cuma 1, sebagai bentuk rahmat dari Allah kepada diri kita. Kalau Yusuf Mansur mengajarkan bahwa kalau kita bersedekah sekian ribu, kita dapat 10 kali lipat angkanya yang kita dermakan, atau bahkan mungkin lebih. Itu sama saja sedang membuat hitung-hitungan matematis dengan Allah, ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Yusuf Mansur itu mencampur adukkan antara konsep sedekah yang sunnah, yang sifatnya sukarela, sama investasi yang bertujuan bisnis. Agak aneh juga ya, jadi antara amal soleh yang sukarela dengan bisnis yang ada perjanjiannya, yang ada detailnya, yang ada prospeknya, disangkut pautkan dengan oleh Yusuf Mansur dalam satu praktek, sehingga ya supaya demi orang itu mau diajak investasi sama Yusuf Mansur, dia menggunakan tema sedekah dan balasan sedekah kepada jamaahnya. Itu jelas nggak nyambung, jelas curang, sangat curang dan zolim. Kalau investasi ya sudah, ajak aja investasi. Kalau sedekah ya sudah sedekah, jangan dibawa ke ranah investasi. Itu namanya zolim, membawa ranah amal soleh yang sukarela dibawa ke ranah muamalah bisnis yang mencari keuntungan. Seperti itu. Padahal ya kalau kita perhatikan di dalam dalil surat Al-Hadid ayat ke-10 itu, kalau Anda membaca dan memperhatikannya, bahwa Allah menyoroti 2 keadaan infak harta, yaitu adalah kondisi biasa saja dan kondisi darurat. Nah, yang menjadi aneh adalah Yusuf Mansur pada acara yang seperti itu menarget orang jamaahnya yang sebenarnya itu bukan kondisi normal atau kondisi darurat, tapi kondisi untuk bisnis investasi. Dan menariknya kena semua dengan jumlah yang entah berapa yang berhasil dia dapatkan di acara yang seperti itu. Dan itu sekali lagi sudah salah dan sudah zolim. Kenapa? Karena peruntukannya dari sedekah yang diajarkan dan diajak, bahkan mungkin dipaksakan oleh Yusuf Mansur, itu tidak jelas ini maksudnya apa. Ngajak, ngajari, atau investasi bisnis, kan nggak jelas. Seperti itu. Kemudian ya, kalau kita perhatikan juga target sedekahnya orang yang bersedekah pada Yusuf Mansur itu juga salah tempat tanpa mereka sadari, atau mungkin mereka sadari cuma tergiur, yaitu adalah kalau mengacu pada Al-Baqarah ayat 215, sebenarnya kalau kita mau bersedekah atau berinfak harta kita supaya mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat, sebenarnya tidak usah muluk-muluk. Diajarkan di Al-Baqarah 215 itu bahwa infak kita itu paling utama untuk orang tua, untuk kerabat, untuk anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Atau mungkin untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak kita, bahkan mungkin untuk tetangga kita. Atau juga mungkin untuk pembantu dan pelayan rumah
yang kita minta bantuan, atau mungkin juga tukang-tukang yang kita minta bantuan. Itu juga infak dan itu juga sedekah. Artinya apa? Sebenarnya kalau konteks ingin bersedekah, terlalu berlebihan dan muluk-muluk kalau arahnya diarahkan kepada Yusuf Mansur. Karena apa? Aneh, gitu kan? Aneh. Bersedekah saja harus ngumpul dulu. Bersedekah saja harus diceramai dulu. Bersedekah saja harus dikasih bahasa-bahasa bombastis yang menguntungkan duniawi. Saya rasa tidak perlu. Contoh, misal, ketika Anda bersedekah ke Yusuf Mansur, misal 1 juta, itu kalau menurut saya aneh. Kalau memang Anda ingin bersedekah 1 juta, jangan ke orang seperti Yusuf Mansur. Sedekahkan saja ke panti asuhan. Karena saya rasa panti asuhan lebih layak untuk mendapatkan 1 juta milik Anda daripada kepada Yusuf Mansur. Seperti itu. Karena apa? Kalau panti asuhan jelas ya, itu adalah kegiatan sosial dan memang sangat dibutuhkan berapapun uangnya. Sedangkan kalau Yusuf Mansur, itu tema sedekah yang dibawakan itu cenderung muluk-muluk seperti itu ya. Kemudian Yusuf Mansur mengarahkan targetnya jamaahnya pada aktivitas sedekah yang jujur sangat berlebihan. Kenapa? Karena di situ tidak ada targetnya. Ya, seolah-olah jamaah itu harus mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Ya, padahal di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 di situ disebutkan bahwa sedekah infak itu gimana sih? Hartanya, jumlahnya, yaitu adalah kelebihannya. Jadi sebenarnya kita itu tidak perlu besar-besar berinfak dan bersedekah kalau memang tidak diperlukan dan tidak memadai keadaannya. Sebagai contoh begini, kalau Anda hidupnya pas-pasan, misalnya primer saja sudah pas-pasan, apalagi sekunder dan tersier, maka Anda sebenarnya tidak perlu banyak keluar berinfak keluar. Cukup diri Anda dan keluarga Anda. Kalaupun Anda ingin berinfak dan atau bersedekah, ya kecil-kecil aja. Untuk apa? Untuk meringankan diri Anda. Kecuali Anda kebutuhan dari primer, sekunder, tersiernya itu tercover semuanya dengan baik dan lapang dan mudah, baru silakan Anda bersedekah jor-joran. Itu pilihan Anda. Artinya apa? Ketika di dalam praktek sedekah Yusuf Mansur yang tidak ada target jumlahnya, dan kemudian orang itu mengikuti begitu saja dalam jumlah yang tidak tertakar sama sekali pada saat itu jelas tidak pada tempatnya. Bersedekah yang terlalu berlebihan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai Anda bersedekah tapi tidak pada tempatnya dan berlebihan. Ya, kemudian ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda dan kita semua. Yusuf Mansur seolah-olah sedang mengajarkan memandang rendah Allah, ya. Karena Allah itu dianggap kalau kita bersedekah harta uang sekian rupiah, maka balasannya itu ya sekian rupiah. Itu sama saja menganggap Allah itu diajak hitung-hitungan. Dan dianggap Allah itu kebaikannya sempit. Ya, padahal Allah itu adalah pemilik rahmat, pemberi rahmat, maha memberi rezeki, maha bijaksana dan maha baik lainnya. Jadi kalau kita bersedekah ala Yusuf Mansur hanya ingin mendapatkan pelipat gandaan uang, ya, pelipat gandaan uang, saya rasa itu seperti memandang rendah Allah. Allah kok diajak hitung-hitungan, ya? Allah kok diajak hitung-hitungan. Itu sesuatu yang sangat tidak pantas. Ya, kelima, ini yang tidak kalah menarik adalah kalau kita bersedekah dan berinfak, kita meminta cuma kita minta harta yang banyak berlipat. Padahal kalau di bahasa Al-Quran ya, itu harta itu adalah bagian dari perhiasan dunia. Jadi seolah-olah
kita itu cuma butuh perhiasan dunia. Kita tidak butuh rahmat, kita nggak butuh ampunan, kita tidak butuh keridhaan Allah yang sebenarnya jauh lebih mahal daripada harta yang kita inginkan. Saya tidak mengatakan harta uang itu tidak penting. Uang dan harta itu sangat penting. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa harta atau uang itu hanyalah satu bagian dari rahmatnya Allah. Dan harta itu adalah perhiasan dunia yang suatu saat akan ditinggalkan cepat atau lambat. Seolah-olah kita nggak butuh, ya. Padahal kita kalau mau masuk surganya Allah, kita butuh paling tidak, kita butuh satu, paling tidak, ampunan Allah. Barang siapa yang diampuni sama Allah pasti beruntung, walaupun kesannya amalnya sedikit. Tapi kalau orang sudah nggak diampuni sama Allah, ya mau apa? Ya. Jadi jangan sampai kita bersedekah dan infak hanya menginginkan duniawi semata. Ya, karena kita baca ya di surat Hud ya, surat Hud ayat 15-16 kalau nggak salah. Itu disebutkan bahwa ada orang yang menginginkan niatnya melakukan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan bagian-bagian dunia, berarti perhiasan dunia. Mereka nggak kepingin mikirin akhirat, nggak mikir, nggak mau, dan gampang lah itu. Ya sudah, dapat di dunia tapi mungkin masuk neraka jahanam, seperti itu ya. Oke, apalagi kira-kira yang mau dibahas? Oke. Oh ya, kemudian untuk menyikapi bagaimana kita memahami surat Al-Baqarah yang menyebutkan balasan minimal 10-700 kali lipat. Jadi sekali lagi, ulama tidak memahami angka pengembalian 10-700 kali lipat itu seperti matematika perkalian belaka. Tidak ya, itu hanya menunjukkan keutamaan dan pengembalian yang banyak. Jadi contoh seperti ini, ketika Anda bersedekah ya, berinfak, katakanlah 100.000 aja, yang satu kepada penyapu jalan, yang satu sama korban bencana alam. Maka kalau menurut saya, sedekah 100.000 walaupun sama 100.000, saya rasa pengembalian jasanya dari Allah lebih besar kepada korban bencana alam. Kenapa? Karena korban bencana alam itu lebih membutuhkan dibanding penyapu jalan yang sebenarnya mungkin sudah punya gaji tetap. Ya, walaupun sama-sama 100.000, tapi beda peruntukan, seperti itu. Kedua, ya, misalkan Anda ingin bersedekah 100.000, tapi ketika Anda bersedekah 100.000 ketika kondisi pas-pasan dengan keadaan kondisi Anda sangat lapang atau relatif mapan, itu jelas bobotnya berbeda, ya. Artinya balasan Anda yang A 100.000 kondisi pas-pasan, yang B 100.000 sedekah kondisi cukup mapan dan berlebih, ya jelas bobotnya berbeda, jelas pengembaliannya Allah berbeda. Allah lebih menghargai, bahasanya lebih menghargai orang yang bersedekah kondisi pas-pasan walaupun sama 100.000 seperti yang B lakukan. Kenapa? Karena itu memang butuh iman, butuh keyakinan yang lebih tinggi dan lebih kuat kepada Allah. Wajar balasannya lebih. Tapi kalau misalkan mendapatkan uang dari setelah sedekah 100.000, baik A atau B, apakah itu berarti sekian kali lipat? Ya, kita tidak tahu karena kita tidak bisa mematematikannya, ya. Karena Allah itu jangan dimatematikkan, ya. Karena Allah itu maha luas, kita tidak tahu bagaimana Allah memberikan kebaikan. Kita juga tidak tahu betapa besarnya kebaikannya Allah. Aku rasa matematika tidak akan sanggup membahasakan kebaikan balasannya Allah. Kemudian lanjut lagi ya. Yang ingin saya soroti di sini adalah pentingnya memahami cara beramal yang benar dan proporsional. Ya. Yang saya sangat sayangkan ternyata di luar sana kaum muslimin itu ternyata banyak yang tidak mengerti cara beramal, terutama secara proporsional dan benar. Ya, kalau proporsional sudah pasti benar lah.
Ya, seperti itu. Tapi kalau sudah tidak benar, sudah tidak proporsional, maka terjadilah korban-korban sedekah Yusuf Mansur seperti yang kita lihat sendiri. Dari situ bisa kelihatan bahwa banyak saudara-saudara kita di luar sana, baik masih sudah muda atau sudah bapak-bapak, ibu-ibu, masih saja salah dalam beramal soleh. Memang betul, amal soleh adalah sesuatu amal yang sangat dianjurkan oleh Allah. Bahkan itu adalah sebab mendapatkan rahmat dan ampunannya. Tapi kalau kita melakukan secara tidak benar dan tidak proporsional, maka tidak akan tepat guna atau mungkin menjadi menyesal paling tidak. Artinya begini, sebagaimana kata ulama, sebelum kita beramal hendaklah kita berilmu terlebih dahulu. Jadi kita harus mengerti dulu sedekah itu bagaimana, infak itu bagaimana, terutama jumlahnya, terutama arah peruntukannya, terutama keadaannya, sehingga kita bisa beramal pas eksekusi itu tidak pernah berlebihan dari kebutuhan dan keadaan kita. Tapi kalau kita bisa melihat kasus-kasus yang terjadi di mana banyak korban-korban dari sedekah Yusuf Mansur dan investasinya itu, kita bisa melihat bahwa mereka sangat menyesal. Mereka sudah beramal, berkorban uang yang cukup banyak, tapi kok tidak dapat buah sebagaimana yang mereka ekspektasikan. Yang kedua adalah, tidak kalah penting ya, kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang tampilannya ustadz atau ustazah, walaupun mereka menggunakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, dan membawa-bawa Allah. Kita tidak boleh serta-merta mengikuti mereka kalau apa yang mereka sampaikan itu tidak tepat guna sama sekali. Jadi kita hanya boleh mendengarkan orang yang benar dan sesuai. Ya, misalkan seperti ini. Saya memang bukan ustadz. Saya tidak punya rekaman jejak belajar ilmu agama di tempat tertentu. Tapi Anda bisa menilai sendiri apakah pernyataan saya ini benar atau tidak. Kalau benar, maka ambillah ini jadi pelajaran dan itu datangnya dari Allah. Dan apabila ada salah dan tidak benar menurut Anda, ya sudah, tinggalkan seperti itu. Artinya, walaupun orang seperti Yusuf Mansur itu tampilannya ustadz, kemudian menarik ya, memukau, membaca ayat Allah, mengajarkan ayat Allah, mengajarkan hadis Nabi, tapi kita harus tetap perhatikan apa yang disampaikan sudah benar atau belum, ya. Ketiga, ya, saya tidak menghakimi korban dari sedekah investasi Yusuf Mansur. Menurut saya pribadi, orang salah dalam beramal itu wajar, karena itu memang itu memang mencerminkan pengetahuannya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kalau memang Anda pernah berbuat salah dalam beramal soleh, maka segera sadari, segera koreksi diri, supaya apa? Supaya kedepannya ketika beramal soleh itu tidak berlebihan, tidak asal-asalan, dan tidak serampangan, seperti itu. Kiranya itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika suka video ini, silakan sebarkan, subscribe, dan like videonya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.